Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di edisi Ramadan dari podcast kita. Dan kita akan ngomongin ChatGPT. Hubungannya apa sama ChatGPT? Banyak ternyata ya teman-teman semuanya. Ini konon katanya nih, ChatGPT kan akan mengubah segalanya. Jadi masa depan manusia tuh jadi kagak jelas akan kayak gimana nanti posisi kita di muka bumi ini. Pertanyaannya adalah, Islam punya jawaban apa enggak? Gitu. Atau jangan-jangan justru Islam malah semakin tergusur dengan kecanggihan teknologi yang udah semakin nggak bisa diprediksi ini. Kita akan bahas itu semua, dibantu oleh sahabat saya, kembali hadir di podcast kita, Mas Muhammad Faisal. Luar biasa, makasih banget. Terima kasih kembali, dengan senang hati Mas Indra. Kita akan bahas sesuatu yang ini kan ramai banget ya, seru banget ya. Ini lagi nge-hype juga kan, ngomongin kecerdasan buatan nih, Mas Faisal nih. Dan kita akan lihat dari perspektif yang nggak biasa. Biasanya ngomongin teknologinya ya, sekarang udah GPT-4. Yeah. Saya juga ada satu video ngomongin tentang kecanggihan GPT-4 dan dampaknya bagi umat manusia tentang bisnis dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas pakai pendekatan yang itu menurut saya jadi keahliannya Mas Faisal. Ya. Mas Faisal ini teman-teman semuanya adalah psikolog ya, dari S1, S2, S3-nya psikologi. Yeah. Tapi kalau menurut saya sih dia antropolog juga gitu, karena wawasannya tentang bagaimana fenomena sosial itu mengemuka di Indonesia, dianalisa gitu, dan pemahaman tentang sejarah, Masya Allah, luar biasa. Termasuk juga tentang ilmu keislamannya juga luar biasa gitu, dan kita akan ramu semua itu. Dicoba. Kita akan ramu semua itu jadi satu untuk membahas tentang ChatGPT. Oke, Mas, saya langsung aja ya. Yeah. Alasan kenapa saya kok Ramadan malah ngomongin ChatGPT, bukan karena lagi ngetren saja ya, tapi karena gini nih, teman-teman semuanya. Jadi dengan hadirnya AI ya, kecerdasan buatan yang sekarang udah semakin mewabah kemana-mana ya, dan udah sampai ketemu titik tipping point-nya sekarang itu. Kita ada di satu masa di mana banyak orang berpikir bahwa kita nggak lagi bisa memprediksi masa depan dengan baik. Yeah. Ya. Karena dunia itu udah akan sangat berubah, sehingga otak kita sekarang nih, pemikiran kita sekarang itu nggak akan nyampe untuk ngelihat what's gonna happen in the next 50 years, 50 tahun dari sekarang, atau bahkan mungkin lebih jauh lagi ya, 100 tahun dari sekarang tuh nggak nyampe, karena pergerakannya udah nggak linear nih. Jadi data historis masa lalu, kalau kita pakai untuk proyeksi ke depan tuh udah mungkin nggak bisa dipakai lagi kali ya. Gitu. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Islam merespon itu? Masih nggak Islam relevan di sana? Gitu. Kalau relevannya ada di mana? Gitu. Atau justru jangan-jangan, ya seperti aku sampaikan tadi, udah nggak relevan lagi Islam di sana. Gitu. Jangan-jangan sains yang justru akan jadi agama baru nantinya. Jangan-jangan nanti manusia menyembah AI. Karena AI kan, ya dia ada di mana-mana gitu. Dia mengetahui segalanya. Udah kayak Tuhan aja tuh. Nah tuh. Seru ya. Jadi tonton sampai habis ya, kita kupas tuntas, kita lihat dari berbagai sisi. Langsung aja. Langsung nih ya. Aku juga bingung aja gimana ini soalnya nih Mas Faisal ya. Gini aja deh. Dengan yang semua aku sampaikan tadi. Komennya Mas Faisal dulu. Ya, melihat masa depan, ya, tokoh-tokoh futurologi ya, futuris ya, yang kita kenal misalnya kayak Alvin Toffler dan beberapa yang lainnya. Dulu disebut sebagai futuris walaupun mereka tidak mengambil dan tidak punya latar belakang akademis di bidang itu sebetulnya. Jadi mereka melihat gejolak industri, teknologi, manusia, lalu berusaha memprediksi masa depan seperti apa. Dan Alvin Toffler bisa mendapatkan prediksi-prediksi yang akurat ya berdasarkan itu sebetulnya. Makanya dia disebut sebagai seorang futuris kan ya. Berdasarkan itu tuh apa? Melihat fenomena yang ada. Fenomena yang ada gitu, bahwa kecenderungan manusia kemana, industrinya kemana dan sebagainya. Nah sekarang sebetulnya yang menarik sudah ada future studies ya, kalau jadi udah ada jurusannya. Jurusan tentang futuris ada. Aku punya teman yang kuliahnya itu. Sekarang udah ada metodologi yang berusaha memang ya menjadi satu keahlian tersendiri untuk bisa melihat masa depan gitu. Nah kalau kita melihat sekarang masa depan sebetulnya tidak semakin suram gitu, tidak semakin sulit untuk diprediksi, malah justru semakin mudah diprediksi. Oh itu? Iya, apalagi kalau kita tanya ChatGPT, dia mungkin bisa menjelaskan. dengan masa depannya kan kayak gimana cukup ya? detail dalam 10 pointers misalnya gitu. Coba kamu melihat kamu sebagai seorang ahli future studies gitu, lihatlah masa depan seperti apa.
lebih pasti, lebih jelas, dan kita bisa lebih mudah mendapatkan berbagai jawaban terhadap apapun, Mas Indra. Tapi bagaimana Islam merespon, saya rasa, dan ini kita lihat kan ChatGPT itu keluar akhir tahun lalu ya. Dan dalam rentang sekian bulan ini percepatan kemampuannya itu semakin hebat. Tapi dalam rentang yang sama saya lihat juga kalau di media sosial ya, komunitas Islam itu makin banyak gitu. Makin muncul ke permukaan, makin muncul ke publik. Belum bulan ini kan kita lihat ada taraweh di Times Square di New York. Terus ada iftar buka bersama di Stamford Bridge gitu di Chelsea, lalu di berbagai belahan dunia lainnya. Jadi Islam ternyata punya kemampuan untuk merespon terhadap ini ya, kecenderungan teknologi. Jadi kalau teknologi itu kan memberi kepastian terhadap masa depan, terhadap dunia eksternal gitu. Tapi di saat yang bersamaan sebetulnya ketika kita tahu tentang kepastian dunia eksternal, kita akan mengalami kegelisahan, Mas Indra. Jadi ini ada bahasan, ini menarik nih. Dari seorang tokoh psikologi namanya Rollo May di tahun 60-an. Dia memprediksi bahwa akan tiba satu masa di mana nanti manusia akan dengan sangat mudah mendapatkan jawaban tentang dunia eksternal gitu. Jadi kita mau nanya apa aja, kayak sekarang kan mau tahu alamat tanya Google Map gitu, mau tanya permasalahan sains tanya ChatGPT dan sebagainya. Bisa. Tapi ketika itu sudah terjadi, kata Rollo May, maka manusia akan mengalami kegelisahan. Karena dia tidak akan bisa menemukan suara di dalam dirinya sendiri. Jadi dia lebih dengerin dunia eksternal. Nah itu satu hal. Lalu kedua, manusia akan merasa bahwa tidak ada lagi misteri dalam kehidupan. Ternyata misteri itu penting. Jadi ketika kita merasa bahwa ada misteri di luar angkasa, ada misteri di alam, gitu, ada misteri di dalam diri kita sendiri, kita jadi wondering gitu. Kita merasa bahwa ada dunia yang belum kita reach, belum kita fahami, dan kita berjalan menuju ke arah sana. Gitu. Nah Islam merespon semua ini sebetulnya, perkembangan teknologi itu dengan memberikan rasa pengetahuan tentang diri sendiri. Jadi kalau kita lihat fenomena yang terjadi, Islam memberi rasa nyaman dengan persaudaraan, brotherhood-nya sangat kuat. Lalu Islam memberi satu media untuk kita bisa menemukan kembali suara di dalam diri kita sendiri. Jadi ini berjalan seiringan ya. Jadi ketika teknologi makin memberi kepastian terhadap masa depan, Islam memberi kepastian terhadap diri kita sendiri. Oke, menarik ya. Kita akan ulas lagi tentang hal itu ya. Sebelumnya tadi ada satu hal yang aku belum sampaikan ke teman-teman semuanya. Mas Faisal ini adalah CEO dan co-founder dari Youth Lab Indonesia, sebuah lembaga riset yang fokusnya pada anak-anak muda di Indonesia. Kliennya udah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, multinational companies ya. Dan juga nulis 5 buah buku. Betul. Ya, yang salah satu yang pernah kita bahas sebelumnya itu tentang generasi kembali ke akar. Itu bagus banget teman-teman semuanya ya. Jadi nonton 2 episode yang pernah kita duduk bareng seperti ini di studio yang lama ya. Ngomongin tentang ngomongin Indomie juga atau mie instan waktu itu, dan kita ngomongin generasi Indonesia. Tadi banyak banget tuh yang disampaikan sama Mas Faisal. Saya ingin kupas satu persatu. Ya. Pertama adalah teknologi itu memberikan kepastian di masa yang akan datang. Aku setuju bahwa dengan adanya teknologi kita lebih mudah mengakses informasi gitu ya. Dan nanti makin ke depan, walaupun namanya misinformation itu makin banyak caranya gitu, tapi kita akan selalu menemukan cara untuk kalau emang niat lo bakalan tahu yang benar yang mana gitu. Nah dalam konteks itu kepastian lah, kepastian informasi ya. Tapi kalau kita bicara tentang kepastian masa depan yang lebih baik, aku kok nggak terlalu setuju tuh dengan kalimat bahwa teknologi itu akan memberikan kepastian gitu. Gitu kan. Ada certainty yang membuat hati kita tenang harusnya kan gitu kan. Karena apa? Lucunya dengan hadirnya teknologi seringkali diiringi dengan impact negatif dari teknologi itu sendiri. Yang mana di kemudian hari kita harus buat teknologi baru untuk mengatasi impact negatif dari teknologi sebelumnya. Yang mana teknologi baru yang kita ciptakan itu menghasilkan impact negatifnya lagi. Nggak pernah habis itu. Namanya kisah umat manusia itu selalu kita buat masalah, kita menyelesaikan masalahnya. Ya, dan masalahnya yang kita udah selesaikan itu menciptakan masalah baru gitu kan. Berarti kan sebenarnya tetap uncertainty itu tinggi gitu. Bahkan kalau kita lihat beberapa data misalnya, ya, jumlah ketegangan geopolitik itu makin kesini makin pendek durasinya. Jadi kalau dulu tuh butuh waktu 50 tahun ada ketegangan, terus sekarang mungkin 10 tahun, sekarang mungkin 5 tahun, nanti mungkin 3 tahun, dan lebih cepat lagi gitu.
World Uncertainty Index dari IMF juga makin mengatakan makin kesini dalam rentang 30 tahun terakhir itu semakin uncertain dunia. Gitu. Cyber attack semakin sering kesini, semakin masif. Natural disasters, bencana alam, semakin kesini rentang antara satu bencana alam dengan bencana alam yang lain itu semakin pendek. Betul. Kesimpulannya adalah dunia semakin nggak jelas, semakin nggak bisa diprediksi. Lalu gimana itu? Kok Mas Faisal bisa mengatakan bahwa dengan adanya teknologi kita justru malah mendapatkan kepastian tadi? Gitu. Ini kan kontradiktif nih. Gimana tuh? Ya ini narasi yang sekarang tengah berkembang sebetulnya, terutama di dunia sains dan industri yang melihat bahwa sebetulnya segala sesuatu bisa dikalkulasi dengan angka-angka. Gitu. Dan misalnya salah satu tokoh yang bicara tentang ini ada Steven Pinker, gitu, seorang profesor di Harvard juga bicara, kita ini peradaban ini sekarang jauh lebih hebat ya. Dilihat dari data ya, kemiskinan menurun, literasi lebih bagus dan sebagainya, kesehatan juga lebih baik. Gitu. Tapi ya kembali lagi tadi, manusia itu apakah bisa sepenuhnya diukur dengan angka-angka? Gitu. Jadi kalau bicara ke depan, kepastian dengan teknologi ini yang basisnya adalah ideologi transhumanisme kan ya. Mereka melihat bahwa kesehatan tuh bisa diukur, umur kita bisa diukur, bisa di-stretch seberapa jauh, intelektualitas kita bisa diukur. Kalau kita mengalami decay dalam kemampuan kognitif, bisa ditambah mikroprosesor, kita jadi cerdas lagi, jadi lebih kuat lagi. Jadi kalau ngelihat masa depan bisa diukur seperti itu, ya ini berdasarkan apa yang diyakini oleh industri, para inovator teknologi sekarang seperti itu. Bahkan pandemi berikutnya juga sekarang kan berusaha diprediksi tuh Mas Indra dengan AI, dikalkulasi. Jadi kira-kira virusnya seperti apa, vaksinnya seperti apa, dan itu terus dihitung. Sekarang sedang terjadi proses perhitungan oleh AI untuk menyiapkan vaksin berikutnya. Sebelum pandeminya datang. Sebelum pandeminya datang. Tapi yang tidak bisa diprediksi adalah pilihan dan respon manusia sebetulnya. Karena itu sifatnya sangat dinamis. Tiba-tiba di tengah pandemi ada yang memutuskan untuk menyerang negara lain gitu. Di tengah pandemi ada yang memutuskan untuk beralih pekerjaan misalnya gitu. Dan begitu banyak gejolak di dunia saat ini, itu membuat manusia itu menjadi makhluk yang paling tidak bisa diprediksi gitu ke depannya. Jadi kalau dari sisi aspek-aspek yang oleh teknologi itu bisa diselesaikan, ya seperti bahkan penyakit, mungkin bahkan iklim yang sekarang masih jadi isu besar gitu ya. Mungkin pada akhirnya teknologi akan mampu memberikan kepastian tentang hal itu. Ya bahwa kalau sakitnya ini obatnya udah ada gitu ya. Bahwa orang tuh bahkan usianya bisa diperpanjang lifespan-nya. Iklim nanti akan bisa diselesaikan kan konon katanya dengan AI itu bisa lebih cepat kita kan menyelesaikan masalah iklim, sampah dan sebagainya gitu ya. Tapi yang nggak bisa diprediksi adalah tadi perilaku manusianya. Gitu ya. Nah itu lucu tuh, karena kan manusia kan udah hidup berapa abad. Harusnya kan we have enough data harusnya dong. Kita harusnya punya data yang cukup dong untuk masukin ke dalam satu database, kita analisa, kita lihat patternnya gitu, recognize, berarti manusia itu udah bisa ketebak kok gitu. Kalau ada gini pasti gini, kalau ada gini pasti gini. Harusnya teknologi juga bisa ikut memprediksi perilaku manusia dong. Gitu. Iya, jadi teknologi yang digunakan sekarang kan masih mimicking dan juga sifatnya bukan bekerja dengan proses yang sama gitu, cara berpikirnya, tapi lebih berupa duplikasi. Jadi misalnya banyak sekarang yang melihat ChatGPT gitu, ChatGPT berpikir dengan cara tunggal. Ini cara berpikir orang kulit putih nih gitu. Dan ini cenderung menstereotip orang lain dengan cara sudut pandang orang kulit putih. Karena dia belajarnya pakai dataset yang isinya orang kulit putih gitu. Jadi sebetulnya teknologi belum sepenuhnya memahami bagaimana perilaku manusia dan bagaimana manusia bereaksi, merespon situasi, krisis dan sebagainya. Gitu. Namun kan narasi yang berkembang bahwa mereka itu sudah mencapai kemampuan yang demikian, mereka akan bisa melakukan ini, melakukan itu. Nah itu tadi kembali ke apa yang dikatakan oleh Rollo May, sebetulnya masih banyak misteri di dalam kehidupan ini. Misteri tentang cara berpikir kita, tentang kebahagiaan kita, misteri tentang waktu, misteri tentang black hole, misteri tentang dark matter, itu yang terus masih dikaji. Tapi seakan-akan ya, narasi dunia dan narasi sains itu mengatakan, enggak, ini era ini semua sudah bisa terjawab. Gitu. Jadi itu ada paradoks itu Mas Indra, tuh ada tarikan itu, ada yang mengatakan,
oh ini sudah bisa jawab semua dan kita akan mengintervensi semua itu. Ada yang mengatakan juga, oh belum, ini sesuatu yang harus kita masih lihat, harus bisa berusaha lihat dengan cara yang lebih bijaksana. Oke. Ya teman-teman semuanya mungkin nanya, ini ngomongin Islamnya kapan? Tenang, kita akan sampai ngomongin Islamnya di sana ya. Bahkan nanti kita akan mengulik misalnya dasarnya apa gitu ya. Kalau kita merujuk di Al-Quran atau di Sunnah dan sebagainya, atau mungkin dari sejarah Islamnya, kita akan sampai ke sana nanti. Tapi aku malah tertarik ini dulu ya. Sebelum kita ngomongin dengan aspek perspektif Islamnya, kita ingin melihat dari aspek sainsnya dulu. Karena kerap kali kan agama dengan sains seringkali dipertentangkan. Gitu. Kalau dalam Islam sebenarnya udah selesai lah, itu nggak ada pertentangan ya. Tapi tetap saja bagi sebagian kalangan orang itu dianggap sebagai dua dunia yang terpisah, gitu, dua area ilmu yang berbeda gitu. Bahkan dua perspektif yang berbeda, dua lensa yang berbeda ketika kita memotret sebuah fenomena gitu ya. Nah, ini saya ingin lewat yang sains dulu ya, supaya nanti gongnya kita bisa ngomongin dari sisi Islamnya nih Mas ya. Walaupun tadi ada aliran yang mengatakan bahwa kan tetap aja di dunia ini masih ada misteri gitu, ya kan. Ada yang bilang bahwa enggak, udah nggak ada misteri gitu. Ya realitanya masih banyak lah pertanyaan yang belum terjawab saat inilah ya. Itu udah pastilah gitu. But at the end of the day, kalau balik lagi ke premisnya Mas Faisal, sebelum ngomong sama dokter harus pakai bahasa-bahasa premis, hipotesa gitu. Premisnya Mas Faisal itu kan bahwa pada akhirnya kan udah ada certainty, udah ada kepastian gitu. Semua jawaban udah ada tentang dunia eksternal kita. So walaupun hari ini itu masih misteri, harusnya kalau pakai premis yang awal tadi, manusia harusnya udah tenang aja kok, ntar juga bakalan ketahuan. Misteri piramida itu dibuat kayak gimana itu juga nanti akan ketahuan gitu. Misteri alien itu gimana juga ketahuan gitu. Bahkan misteri tentang nyawa manusia itu ada di mana juga akan ketahuan gitu nanti misalnya gitu. Kan gitu kan premisnya kan. Nah, benar nggak itu ini saya apa tuh perspektifnya saya gitu? Betul. Jadi arahnya memang sains ke arah sana untuk membuka, mengupas semuanya secara tuntas. Tapi permasalahan ketika itu dianggap tuntas, malah justru manusia itu akan merasa gelisah kok, seperti kata Rollo May tadi. Dia akan bingung tentang saya berarti harus ngapain dengan semua ini. Apa yang saya harus lakukan gitu. Dan di situ agama bisa berkontribusi. Disitulah sebetulnya agama mempunyai peran sangat penting memberi arah untuk apa yang saya harus lakukan. Dan di situ pula sebetulnya kenapa sekarang di era globalisasi yang sudah memasuki pendalaman ya. Kalau dulu kan perluasan, sekarang udah mendalam karena kita bawa sehari-hari globalisasi di device mobile phone kita tuh. Islam itu menjadi makin populer. Jadi makin banyak public figure, atlet dan sebagainya itu mengkaji Islam, penasaran dengan Islam. Karena Islam tadi memberi peluang untuk bisa memahami diri sendiri, tentang apa yang sebetulnya saya, itu jati diri saya seperti apa, dan memberi ruang kolektivitas di era di mana semua orang semakin individu gitu kan. Sekarang makin senang aja menyendiri gitu dengan berbagai hiburan dan device yang tersedia. Menarik. Oke, ini udah mulai melipir ngomongin Islam ya. Sebelum naik ke sana, aku masih mau ngejar di sains dulu nih Mas ya. Berarti kan perspektifnya Mas Faisal ini adalah perspektif positif ya tentang perkembangan sains. Karena sebagian orang kan justru ngelihat sains itu sebagai sebuah ancaman kan. Gitu ya. Bahwa dengan adanya sains, dengan adanya AI itu doomsday scenario itu tuh. Itu kiamat itu nantinya, manusia akan gini gitu ya. Karena manusia itu bring the seed of their own destruction gitu. Kita bawa benih-benih kehancuran kita sendiri gitu. Itu naturalnya manusia, dan teknologi itu menjadi senjatanya manusia menghancurkan dirinya sendiri kan gitu. Jadi Mas Faisal tuh ngambil perspektifnya yang lebih positif ya. Jadi bahwa teknologi perkembangan sekarang itu akan bawa manusia pada satu titik di mana manusia akan terbebas dari penyakit. Iklim itu akan solve dengan sendirinya. Gitu ya. Dengan salah satunya dibantu teknologi namanya kecerdasan buatan. Gitu Mas. Oke, let's say kita pakai perspektif itu Mas. Mungkinkah nanti di masa depan jadinya justru orang melihat sains justru sebagai sesuatu yang mutlak malah. Dia saviornya umat manusia. Dan akhirnya sains menjadi Tuhan baru. Iya kan? Akhirnya sains yang disembah gitu. Dulu orang nyembah pohon, gunung, matahari dan sebagainya gitu ya, animisme ya. Jangan-jangan nanti sains yang disembah gitu. Jadi kehampaan yang tadi Mas ceritakan yang akan muncul di masa yang akan datang itu melahirkan satu agama baru ya, yang menyembah sains itu. Nah, bagaimana pandangan Mas tentang
Ya, sebetulnya sekarang pun sudah terjadi, ada sekte-sekte penyembah AI gitu sudah terjadi. Benar. Ya, jadi mungkin suatu saat ketika nanti AI sudah punya tubuh dan dia bisa memancarkan wifi dari tangannya gitu, seperti mukjizat, kita mungkin jadi nabi baru gitu kan. Tapi begini, kalau saya melihat, belum lama saya melihat video dari Neil deGrasse Tyson, ya, fisikawan yang sekarang tuh banyak tampil di publik, dan sains menjadi sesuatu yang diminati lagi oleh warga Amerika, terutama anak-anak mudanya, karena Neil deGrasse Tyson itu bisa menyampaikan dengan lebih menarik. Nah, dia mengatakan kalau kita bicara tentang astronomi, gugusan bintang, gitu, nama-nama bintang, nama-nama galaksi, itu 80% nama-nama Islam, nama Arab. Gitu. Oh iya? Iya, kata dia. Karena penemunya semua. Yang ngomong Neil sendiri? Neil sendiri. Gitu. Okay. Dan itu viral ada bisa dilihat di Reels, di TikTok. Karena memang penemunya adalah tokoh-tokoh Islam. Yeah. Matematika dasarnya Islam juga. Ini aku bicara tentang romantisme sains ya. Nah, yang membedakan sebetulnya antara sains yang kita lihat hari ini dengan sains yang dulu berkembang dengan tokoh-tokoh Islam adalah sains itu sebagai media tafakur, media untuk wondering tentang alam. Jadi selalu inspirasinya dari melihat alam ini sebetulnya bekerjanya dengan cara seperti apa. Dan bagaimana kita bisa get along dengan alam ini. Nah, berbeda dengan cara melihat sains sekarang. Sains sekarang itu untuk melihat alam itu sebagai sesuatu yang harus diintervensi nih. Jadi kalau misalnya kita mengalami penuaan nih, kan kita secara natural pasti menua. Kata transhumanis, oh ini harus diintervensi. Saya nggak mau tua, saya mau muda terus gitu kan. Dan lain hal sebagainya gitu. Jadi segala sesuatu kayak misalnya pada perjalanan ke Mars sekarang. Dulu NASA bekerja sendiri untuk sains. Sekarang udah ada intervensi industri, ada SpaceX. Karena memang mau dipancarkan misalnya sinyal Wi-Fi yang luar biasa dari arah sana. Jadi tujuannya berbeda, cara melihat sains berbeda. Dan alam itu sebagai sesuatu yang diintervensi, tapi kalau dalam Islam, alam itu sebagai sesuatu yang kita mau get along dengan alam, sehingga sains itu untuk menemukan jawaban-jawaban bagaimana kita memposisikan diri dengan alam. Gitu. Oke, itu tuh bahasan berikutnya. Dudukan antara Islam dengan sains, ini cakep banget ya. Ini honestly aku baru ngelihat perspektif itu tuh sekarang tuh ya. Oke, jadi urusan tentang sains bahwa nanti akan AI mungkin disembah itu itu sesuatu yang memang sebagian kalangan udah prediksi, bahkan sekarang itu sudah mulai ada ya. Jadi itu is not science fiction, itu science fact. Itu fakta yang sekarang sudah ada, dan mungkin ke depan akan sekte itu kan semakin besar gitu. Yang itu justru menjadi argumentasi dari premisnya Mas Faisal tadi gitu ya, bahwa walaupun sains memberikan kepastian, harusnya manusia lebih sejahtera harusnya. Gitu? Harusnya hidupnya jadi jauh lebih mudah dibandingkan generasi sebelumnya. Gitu? Harusnya lebih sehat. Harusnya. Gitu? Tapi mereka nggak lebih bahagia. Iya. Ya kan? Iya, benar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang missing itu pasti. Iya. Dan cara mereka menemukannya bisa jadi aneh-aneh ya. Salah satunya ya udah nyembah AI tadi. Nah, menyembah AI itu kan sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang hilang, ada a bigger being ya, kalau bisa dibilang being ya, atau sesuatu di luar sana yang beyond kita, yang kita rindu untuk kembali kepada dia, cuma dia baliknya ke rumah yang salah gitu misalnya, atau ya kan kayak gitu ya. Yang mana itu disitulah masuk agama. Gitu ya. Cakep. Oke, sekarang kita udah mulai melipir ngomongin agama, Islam khususnya ya di Ramadan ini ya. Ngomongin itu dulu deh, hubungan Islam dengan sains tadi. Bahwa saintis sekarang fokusnya adalah intervensi alam, transhumanisme. Sementara Islam itu nggak seperti itu pendekatannya. Justru kita harus memahami alam, sehingga kita bisa get along dengan alam. Betul. Yeah. Oke, aku pengen tahu dasar argumentasinya ya. Apakah karena begini? Kan Allah menciptakan manusia dengan alam dunia di sekitarnya gitu ya, untuk mensupport si manusia itu sebenarnya, ya kan? Dan ciptaan Allah itu kan maha sempurna. Harusnya alam ini sempurna harusnya, ya kan? Apa yang ada di laut, di daratan, di angkasa gitu, semuanya bergerak dengan sempurna gitu.
Tapi kan kenyataannya banyak bencana alam, banyak ini, banyak ini, yang sehingga melihat alam tuh nggak sempurna. Iya. Tubuh manusia tuh harusnya sempurna. Iya. Harusnya kita bisa berumur panjang. Iya. Harusnya kita bisa tetap sehat walaupun itu udah tua. Iya. Tapi buktinya kita nggak berumur panjang dan sering sakit-sakitan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak get along dengan alam itu. Betul. Gitu, logikanya gitu ya? Betul. Ya kita rusak tubuh kita sendiri, kita rusak lingkungan kita sendiri. Begitu udah rusak, kita sibuk gimana diintervensinya gitu. Betul. Gitu ya. Jadi kayak saintis itu kerjanya tambal sulam doang. Ya. Iya kan? Kira-kira betul. Dia yang ngerusak, dia ngebenerin. Iya. Ya. Mungkin kayak logikanya orang yang jualan antivirus itu kan konspirasi teorinya kan dia yang buat virusnya sendiri kan. Betul sekali. Supaya dia bisa buat edisi berikutnya antivirus, dapat duit. Begitu udah selesai virusnya, dia buat lagi virus berikutnya gitu kan. Manusia jadinya kayak gitu tuh. Iya. Itu kan logikanya. Betul. Dan itu tidak Islami. Iya. Oke, boleh dijelaskan lebih lanjut tentang harusnya nih kalau pakai pandangannya Islam. Ya, dudukannya sains terhadap apapun yang ada di sekitar kita tuh kayak gimana jadinya? Ya karena manusia diciptakan kalau di dalam Islam sebagai khalifah gitu kan. Khalifah ternyata kan bukan hanya perkara politik, kekuasaan. Kalau orang bicara, oh khalifah berarti dia penguasa. Khalifah itu kan artinya pemimpin ya? Iya, tapi khalifah juga kan ketika Adam diturunkan dan menjadi khalifah, pemelihara sebetulnya. Jadi yang memelihara alam, memelihara tumbuhan, memelihara hewan, memelihara ekosistem. Dan di Al-Quran tuh berkali-kali disebutkan apakah kalian tidak bertafakur terhadap sungai, terhadap gunung, terhadap alam selalu disebut-sebut. Ya kan kita waktu pas dulu masih sekolah itu kan seringkali diajak tadabur alam. Iya. Itu kan that's the whole point. That's the whole point, betul. Dan ketika bicara tentang surga, surga digambarkan sebagai alam yang asri. Iya, yang indah. Iya, jadi kalau di dunia kita suka buang sampah gitu, nggak mungkin boleh masuk surga, nanti buang sampah juga di surga, jadi isinya sampah semua. Jadi ya surga adalah tempat yang orang bisa appreciate dan bisa memelihara alam sebetulnya, karena digambarkan sebagai alam yang asri seperti itu. Jadi konteksnya itu sebetulnya kita di dunia ini kalau dalam Islam bukan hanya ekstraksi, tapi juga memaintain. Bahkan kalau ada yang rusak, kita yang harus restorasi. Itu tugas manusia, karena makhluk lain tidak bisa merestorasi. Ya, tugas khalifahnya itu untuk merestorasi. Nah, kan kerap kali kan jadinya kan dipertentangkan ya antara Islam dengan sains. Karena Islam dipersepsikan ya sebagai sesuatu yang sifatnya dia nggak ada urusannya dengan teknologi. Gitu. Urusannya adalah dengan diri seseorang dengan batinnya, gitu ya. Walaupun nggak salah juga, gitu ya. Dia memberikan jawaban-jawaban pada keresahan manusia dan sebagainya. Tapi dia tidak memberikan tools untuk manusia bisa menyelesaikan masalahnya selain kembali kepada hatinya lagi, ruhnya lagi, kan kayak gitu kan. Iya. Sehingga kayak AI itu ChatGPT nggak lahir dari kajian Islam. Iya. Gitu. Ya. Nah. Bukan maksudnya romantisme, tapi kan realitanya sebenarnya dulu, ya tadi udah disebut ya, bahwa rasi bintang itu kebanyakan nama-nama Islam. Betul. Gitu ya. Matematika Islam, kimia itu Islam, sebenarnya semuanya itu kan kita tahu lah sejarah Islam dulu, kejayaan Islam tentang ilmu pengetahuan itu seperti apa gitu ya. Yang artinya seandainya orang yang tadi mengajukan pertanyaan tadi itu hidup di masanya mereka, pasti itu nggak akan diajukan lah, gitu kan ya, karena realitanya kayak gitu. Terus apa yang terjadi dong? Sejak masa kejayaan Islam menjadi sumber ilmu pengetahuan, ya, di mana semua bangsa di dunia itu belajar ke Islam itu. Sekarang akhirnya Islam jadi terpinggirkan seolah-olah udahlah lo urusan jadi sekuler karena jadi pandangan orang ya. Udahlah Islam urusan masjid aja deh gitu kan. Ini urusannya saintis di situ gitu ya. What actually happened? Gitu. Selain daripada bahasan-bahasan yang kita udah sering dengar ya, gitulah orang Islam nggak berkembang karena menjauhkan Islamnya sendiri, yang di luar sana berkembang karena mendekatkan Islam. Oke, kita tahu bahasan itu ya. Aku pengen dengar dari Bapak Dr. Muhammad Faisal dari sisi psikologi, antropologi dan sejarah gitu. How do you explain that phenomena gitu? Karena ketika kita benar-benar bisa identify where is the problem, problemnya ada di mana, baru kita bisa benerin kan? Iya betul. Gitu. Kalau kita cuma pakai jawaban-jawaban yang generik, yang umum yang kayak tadi gitu, yang mungkin agak sedikit cuman pembelaan aja sih sebenarnya gitu. Betul. To make ourselves feel better gitu. Tapi sebenarnya that's not the real problem. That's not the real so problem. What do you think is the real problem?
Ya, masalahnya adalah kita masuk sebuah era di mana industri dan sains itu punya relasi yang sangat dekat. Jadi kalau kita bicara tadi tokoh-tokoh Islam dengan berbagai temuannya, mereka nggak ada yang meng-copyright hasil temuan, mempatenkan temuan mereka. Temuannya untuk seluruh manusia. Tidak ada konsep copyright dalam Islam sebetulnya, tidak pernah saya temukan. Jadi semua temuan sains itu untuk kepentingan manusia dan boleh digunakan. Dan di Islam ada yang namanya amal jariah kan ya. Jadi semua ilmu itu sebetulnya untuk konsep sebuah amal yang sustainable. Jadi copyright itu tidak tempting bagi para ilmuwan Islam. Nah sekarang kita sampai satu fase di mana sains itu dekat dengan industri. Semua temuan sains ada paten dan semua temuan sains harus bernilai ekonomi. Makanya sekarang ada SpaceX juga bergabung dalam misi-misi luar angkasa. Yang tidak pernah terjadi. Makanya tiba-tiba Bill Gates bicara tentang vaksin gitu ya. Ranah yang itu dia bukan ekspertisnya di situ. Tiba-tiba Hewlett Packard membuat vaksin dan sebagainya. Karena industri begitu kuat. Jadi sekarang kita masuk sebuah era di mana sains itu punya nilai ekonomi dan orientasi profit. Dan itu yang kita bisa temukan dalam berbagai berita, misalnya startup itu banyak yang kolaps karena awalnya dibilang ini untuk kepentingan manusia. Kita bikin WeWork, gitu kan, ada sebuah startup WeWork itu untuk kepentingan inklusi dunia kerja, ternyata niatnya tidak seperti itu. Ada juga startup kesehatan, kita mau bikin kesehatan inklusi, kita punya alatnya untuk deteksi, ternyata tidak untuk seperti itu. Begitu pula juga dengan perusahaan tech yang besar seperti Facebook, selalu dipanggil trial kan di Amerika Serikat, ditanya ini datanya bagaimana, digunakan untuk apa gitu. Nah, yang membedakan itu sebetulnya. Dalam Islam, sains itu sesuatu yang harus dikaji, bahkan disebutkan bahwa orang yang berilmu itu punya derajat lebih tinggi dari orang lain. Tapi kembali ke niatnya, nah itu dia yang menarik. Kadang ini bahasan sehari-hari ya, bahwa ya semua kembali ke niat gitu. Tapi ternyata ini sesuatu yang penting banget gitu. Jadi di Islam itu kalau kita belajar, kita melahirkan inovasi, niat awalnya untuk apa gitu. Nah, karena sekarang ya tadi inovasi membuat kita takjub, kagum, membantu kehidupan manusia, tapi pada akhirnya jadi masalah baru tadi yang seperti Mas Indra bilang kan gitu. Jadi itu yang mungkin nanti ada fase berikutnya ketika Islam ya kembali melahirkan inovasi yang memang tujuannya untuk maslahat manusia, bukan orientasi profit. Gitu. Nah, kawinnya sains dengan industri itu jangan-jangan justru yang mengakselerasi sains itu sendiri. Dan tidak kawinnya sains dengan industri di Islam itu justru jangan-jangan jadi penghambat gitu. Kalau kita ngelihat dari penjelasan tadi ya gitu ya kan, ya gimana pun juga kan sains perlu dana dong untuk penelitian dan sebagainya gitu. Kalaupun udah jadi barangnya, udah selesai penelitiannya, gimana kemudian ini bisa sampai ke tangan banyak orang, itu kan harus ada pemodalnya juga di sana kan gitu. Dan industri yang ya mencari cuan itu kan tertarik juga kan invest di sana gitu kan, sehingga terakselerasi itu sainsnya gitu. Jangan-jangan justru karena lillahi ta'alanya itu justru malah tidak terakselerasi gitu. Nah itu gimana gitu? Mungkin di eranya zaman dulu itu oke lah ya gitu ya. Tapi di era sekarang yang kita nggak bisa menafikan bahwa dunia udah sangat komersil gitu. Dan if you don't have money, this little things that you can do, sedikit banget yang kita bisa lakukan gitu. Iya. Gimana tuh? Ya, maksudnya gini, aku memahami konteksnya. But how do you apply? Gimana cara mengaplikasikan gagasan itu ya? Bahwa ya kita sains itu menciptakan sesuatu tuh untuk umat manusia gitu. How do you apply that idea di dunia yang sekarang yang udah seperti ini gitu? Ya, dunia yang sekarang itu sebetulnya adalah dunia yang ada beberapa peneliti yang melihat penuh dengan kesenjangan, Mas Indra. Terutama kesenjangan ekonomi dan peluang gitu. Jadi inovasi itu sebetulnya tidak berlaku dan tidak bisa dinikmati untuk semua orang. Gitu. Gitu. Jadi itu yang membedakan juga. Jadi kalau dalam konteks Islam ya sains itu harus buat semua gitu. Dan terutama diperuntukkan bagi orang-orang mustadafin, orang-orang yang sulit kondisinya. Jadi misalnya bicara ChatGPT, kalau sekarang kan industri profit yang mengambil keuntungan lebih banyak dari ChatGPT misalnya, itu hal sederhana. Tapi bagaimana sebetulnya kalau dari perspektif Islam, gimana ChatGPT bisa menjangkau orang-orang di pedalaman gitu, dan itu bisa memberi manfaat baru di sana. Untuk semua pertanyaan-pertanyaan mereka, misalnya untuk pertanian mereka, untuk perkebunan mereka, untuk peternakan mereka gitu. Nah, yang memberikan dana supaya itu bisa terwujud siapa? Kalau bukan industri, pemerintah ya harusnya. Nah, itu kan kembali, makanya kalau di Islam tidak selalu orientasinya profit. Gitu.
Orientasinya kembali lagi ke maslahat sesama, harmonisasi dengan alam. Jadi misalnya nih ada konsep shared economy gitu kan. Shared economy itu yang salah satu kajiannya itu dilakukan di Indonesia adalah ketika kita ekstraksi alam, misalnya di laut kita mancing gitu, ngambil ikan sekian banyak. Nah kalau dalam shared economy itu masyarakat sekitar sepakat dulu gitu. Ya udah hari apa kita tidak mancing, membiarkan ikannya itu dia punya anak lagi gitu, bertelur. Sampai akhirnya kita bisa memancing lagi bersama-sama. Itu sustainable banget ya? Sustainable. Dan itu kalau bicara profit tidak menguntungkan kan? Iya. Tapi itu yang berarti harus ada yang ngatur dong. Karena kalau dilepas ke pasar bebas nggak akan terwujud tuh kayak gitu tuh. Ternyata manusia, terutama di Indonesia yang jadi pusat kajiannya, bisa ngatur sendiri dan itu kearifan yang sudah ada sejak dulu. Sebelum industri datang itu masih. Sebelum industri datang. Jadi dan itu juga kalau kita temukan di berbagai daerah, misalnya di pegunungan juga ada siklus yang sama gitu. Dan itu bagaimana kita melihat kehidupan sebetulnya. Kan sekarang yang menjadi penting titik akhirnya tahun 2030 adalah keberlangsungan. Jadi kita kalau ekstraksi terus semua kita mati bersama-sama gitu. Jadi tadi saya bilang bisa jadi nanti Islam menjadi solusi ketika bicara untuk gimana kita salah arah nih kayaknya nih. Caranya untuk survive gimana ya, kita harus bisa melihat alam dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, pertanyaanku tadi kan pragmatis sebenarnya. Jadi kalau kita selama industri ada di situ, ya ujungnya pasti kan menguruk keuntungan sebesar-besarnya, itu pasti kan. Makanya tadi kearifan lokal pun akan hilang begitu industri datang kan. Gitu. Nah, maka kalau balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, bahwa sains sekarang berkembang karena kawin dengan industri, ya bagus berkembang, tapi ada efek negatifnya kan. Jadi imbalance alam ini dan sebagainya. Tadi kan kearifan lokal hilang semuanya, diabas, yang penting pokoknya duit gitu kan ya. Nah, kita kan ingin menghilangkan itunya kan. Kita tetap pengen sains itu berkembang. Berarti kalau bukan industri, siapa nih ngemodalin? Berarti negara di situ dong ya. Gitu ya. Betul. Kalau di zaman dulu, di zaman ilmuwan Islam itu, ya itu yang saya tahu ya, gajinya guru ya, gajinya yang ngajar, gajinya ilmuwan itu lebih tinggi dibandingkan kepala negara kan. Betul. Gitu kan. Artinya memang secara khusus negara sadar bahwa orang-orang ilmuwan-ilmuwan ini, para guru-guru ini yang memegang peranan penting bagi peradaban, gitu. Sehingga dimodalin oleh negara. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi tidak dilepas ke pasar, tapi ada intervensi dari penguasa, ada intervensi dari negara. Karena dalam piramida masyarakat berdasarkan Islam, yang berada di puncaknya itu kan kalau makin mengerucut makin sedikit. Ya, ada ulama dan ada cendekiawan. Mereka yang pengganti risalah para nabi untuk mencerahkan kehidupan masyarakat. Kalau sudah tercerahkan ya akan hidup lebih sejahtera, lebih bahagia. Gitu. Wow, there you go, that's the answers. Memang kita perlu menurunkan lagi ya ke dalam, harus dioperasionalisasi lagi lah ke dalam taktik-taktik cara-cara menjalankannya. Tapi at its core di secara intinya disitulah ya. Islam menjadi solusi yang lebih jangka panjang gitu ya. Iya. Oke, saya mau ngomong terakhir tapi sebenarnya agak berat ini karena aku pengen masih lanjut nih ngobrolnya nih, cuman durasi ya. Aku mau balik lagi ke yang omongan di depan tadi. Ya. Ketika manusia udah sampai pada satu titik dibantu oleh sains, semuanya udah dia mau apapun dapat lah gitu kan ya, mau cari informasi ini dapat, mau melakukan ini dapat. Ya kayak sekarang kita nggak usah mau belanja, nggak usah repot-repot ke mana-mana, pakai handphone, makanan datang sendiri kan kayak gitu ya. Itu ke depan kan itu kan semakin masif ya. Di saat itulah manusia akan baru merasakan kehilangan sesuatu gitu. Ketika semuanya sudah didapatkan, mereka kehilangan sesuatu yang sifatnya itu sebutnya apa? Spiritual, ruhiyah atau emosional gitu. Ada missing piece gitu. Ada satu misteri tadi tentang kenapa aku ada di sini. Pertanyaan-pertanyaan basic di situ yang akan ditanyakan kan. Dan Islam kan akhirnya memberikan jawabannya itu. Ya kan? Dan fenomena-fenomenanya sih udah banyak kelihatan ya. Orang-orang yang udah kemana-mana, udah hebat, udah apa, itu ujung-ujungnya ada yang kosong gitu. Dan terisinya oleh Islam di situ. So, boleh nggak dielaborasi lagi lebih luas, lebih dalam ya, untuk kita semua yang ada di sini gitu ya.
fenomena yang muncul saat ini, Mas. Yeah. Sebagai psikolog yang juga part-time antropolog dan juga part-time ustaz. Bagaimana kita menjelaskan fenomena itu? Termasuk tadi yang Mas cerita bahwa di London ya, di Inggris tuh orang udah ada apa istilahnya tadi, ada kumpul taraweh di sana bareng, terus di Times Square ada macam-macam gitu kan. Jadi Islam udah mulai kelihatan nih, ya dia muncul bukan sebagai teroris gitu yang sering digaungkan gitu, tetapi sebagai satu kelompok masyarakat yang menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang lain, gitu. Dan itu ngebuat orang jadi pengen gitu kan ya. So how gitu. Ceritain deh gitu. Fenomena itu seperti apa? Di luar negeri gimana, di Indonesia kayak gimana gitu. Dan bagaimana fenomena itu akan berlanjut di masa akan datang. Sehingga nanti ikut mendefinisikan masa depan umat manusia. Wah, ya berat pertanyaannya. Panjang. Monggo silakan. Itu kira-kira 1 semester lah. Jawabannya. Jadi kalau kita mengacu ke World Happiness Index itu akhir tahun lalu, itu ada unsur dimensi baru yang diukur gitu, secara global, yaitu well-being. Dan yang menarik adalah negara-negara dengan well-being dan happiness yang paling kuat, bukan negara barat yang tadi kita bilang sainsnya maju, industrinya maju, kesejahteraan dan infrastruktur. Yang tinggi itu Afrika. Maksudnya bukan Finlandia ya? Bukan. Lalu calmness, ada unsur calmness dan peace. Kalau dibagi per dimensinya itu Afrika kuat dan juga di Asia gitu. Dan itu relate dengan hal-hal yang kaitannya dengan kearifan lokal, dengan agama, dengan spiritualitas gitu. Nah, memang semakin arah dari zaman ini ke arah conveniency, semuanya makin mudah, makin bisa didapatkan, hiburan juga makin mudah. Manusia pasti akan sampai ke satu respons mekanisme mental sebetulnya, mencari pertanyaan eksistensialnya, saya tuh di sini buat apa ya? Gitu. Siapa sebenarnya saya? Dan itu terlepas nanti zaman semakin canggih seperti apa, pertanyaan itu akan terus ada, Mas. Itu sebenarnya nyambung dengan Maslow hierarki itu ya? Iya. Yang bawah udah terpenuhi kok, gitu. Terakhir di ujung kan ada, kalau di situ kan terakhirnya kan apa, aktualisasi diri. Konon katanya ada yang keenam katanya ya. Iya. Katanya gitu. Ya, saya nggak tahu tuh benar apa enggak ya. Si Maslow sebelum meninggal tuh ada yang keenam katanya ya. Kaitannya dengan spiritual ya. Peak experience dia menyebutnya gitu. Jadi itu pasti akan ada arah ke sana. Dan Islam menjadi menarik menurut saya di era ini gitu. Karena menjadi agama yang selain tadi membawa peace, membawa calmness juga, tapi peace dan calmness-nya itu bukan hanya perkara meditasi. Kalau sekarang kan ada lifestyle, bisa aja peace meditasi. Tapi juga menyertakan justice, keadilan. Gitu. Nah, itu yang menjadi menarik karena banyak injustice yang dirasakan oleh dunia sekarang. Jadi orang ingin memeluk Islam, ingin menjadi bagian dari orang yang berjuang melawan injustice, sekaligus juga mendapatkan inner peace. Gitu. Jadi fenomena yang sekarang saya lihat ini sebetulnya adalah orang berbondong-bondong, public figure banyak yang masuk ke Islam gitu. Karena melihat injustice, sekaligus mereka ingin punya komunitas yang guyup gitu. Dan ingin menemukan lagi itu sense of saya harus apa dalam hidup ini. Dan tiga-tiganya itu bisa dijawab lewat dan Islam. Semakin ke depan, kita coba ekstrapolasi ya dari fenomena yang ada sekarang, kita potret ke depan gitu ya. Itu kan semakin kuat ya. Iya. Gitu ya. Semakin masif. Semakin masif ya. Dengan adanya media sosial dan saya lihat konten-konten kreatif ya dari Muslim dunia, dan ini sudah dibahas sebetulnya oleh Selina Jan Muhammad kan. Di tahun 2017 beliau menulis buku Generation M itu tentang perkembangan Muslim global ya. Bahwa anak muda Islam semakin percaya diri, semakin kreatif untuk menampilkan jati diri Islam ya, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kalau dulu mungkin hijab sesuatu yang dianggap wah ini melimitasi perempuan. Sekarang konten-konten reels ada yang lagi akrobatik, ada yang main basket pakai hijab dan sebagainya. Jadi menghilangkan stigma dan stereotip tentang Islam dan serta hukum-hukum syariatnya seperti itu. Jadi ke depan ya akan makin lebih inklusif. Dunia akan semakin terwarnai betul dengan Islam, dengan kehadiran Islam. Dan pada akhirnya Islam yang akan membuktikan dirinya sendiri bahwa itu adalah pilihan terbaik bagi manusia, tanpa harus
dibelain atau diteriakin oleh orang-orang, ya dia akan dia akan buktikan dirinya sendiri gitu. Ya walaupun nggak ada salahnya juga sih kita mengkampanyekan itu gitu kan, nggak ada salahnya juga. Ya, saya meyakini Islam makin koheren dengan nilai-nilai global, terutama perjuangan terhadap tadi injustice, ketidakadilan, kesenjangan itu. Makin sejalan dengan itu, sehingga tidak perlu lagi juga mengklaim bahwa ini Islam, ini sains, ini adalah bagian dari Islam gitu. Pada akhirnya Islam menjadi bagian dari nilai-nilai global juga. Gitu. Akhirnya kita nggak bisa pisahkan lagi antara Islam dengan sains, dengan politik, dengan commerce, nggak bisa lagi gitu. It's just Islam. It's just Islam. It's just Islam. Gitu. Masya Allah. Kita akan lanjut lagi nanti ya di episode berikutnya. Jadi nanti kita akan undang lagi ya. Mudah-mudahan bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini juga. Ya, di tengah kesibukannya Mas Faisal. Teman-teman semuanya, Masya Allah mudah-mudahan dapat hikmah. Saya dapat banyak ilmu banget, pelajaran banget hari ini. Ya, kita akan lanjutkan nanti di kesempatan yang akan datang. Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam.